Sekali lagi saya menghimbau kepada seluruh buruh yang ada di Indonesia untuk menyebarluaskan informasi ini, dan sekali lagi kami tegaskan pemberitahuan aksi tanggal 2, 3, dan 4 itu sudah kita beritahukan ke Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Nah, termasuk mana itu tadi bukti tanda terimanya, ya kan? Orang-orang yang mempunyai duit tetapi mereka juga sangat berambisi, ingin memanjakan syahwat kekuasaannya untuk bisa menguasai istana. Syukur-syukur sebelum Presiden Jokowi itu mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, gagal maning untuk menggulingkan Presiden Jokowi. Ini kembali kaum buruh yang dikawal oleh Deng Wahidin. Dia terkesan bersikap otoriter dan memaksa sejumlah kaum buruh untuk melaksanakan aksi demo mengawal putusan MK, sekaligus juga untuk mengepung istana yang nanti katanya akan berlangsung pada tanggal 2 sampai 4 Oktober 2023 yang akan datang. Dengan suara lantang dia terus berteriak untuk membangkitkan semangat kaum buruh, dan dia sudah menunjukkan bukti bahwa apa yang akan mereka lakukan pada tanggal 2 sampai 4 Oktober nanti bukan demo biasa, tetapi merupakan puncak dan merupakan kesempatan emas, kesempatan terbaik untuk menguji apakah MK benar-benar berpihak kepada rakyat atau justru sebaliknya. Menurut Deng Wahidin, Presiden Jokowi itu sudah menguasai segala lini di dalam birokrasi hukum dan pemerintahan, mulai dari MA, MK, bahkan mungkin juga termasuk KPK. Ini artinya mereka sudah terkesan agak pesimis dan putus asa, sehingga dia hanya bisa berharap hanya memperjuangkan rakyat berbasiskan pada kekuatan rakyat dan Tuhan. Tentu saja kita hargai teman-teman dari kaum buruh yang akan melaksanakan aksi demo yang rencananya akan berlangsung selama 3 hari, 2, 3, dan 4 Oktober secara berturut-turut untuk mengawal putusan MK sekaligus berusaha untuk menggulingkan Presiden Jokowi. Ini merupakan sebuah ancaman yang mungkin bisa dikatakan serius, tetapi bisa juga setengah-setengah. Pasalnya, kurang apa demo yang dilakukan oleh jumlah kaum buruh pada tanggal 10 Agustus 2023 yang lalu. Mereka jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri, bahkan melakukan perjalanan secara maraton dengan jalan kaki dari Jawa Barat menuju ke kota Jakarta. Kemudian juga sempat bermalam di tempat aksi demo, toh nyatanya hasilnya sia-sia belaka. Apa yang mereka lakukan justru malah tidak produktif, dan ada dugaan kuat bahwa mereka keluar-keluar untuk melengsarkan Presiden Jokowi bukan karena semata-mata kebijakan terkait Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Omnibus Law yang selalu mereka teriakkan di ruang-ruang publik, melainkan semata-mata memang sentimen kebencian mereka terhadap Presiden Jokowi. Entah benar, entah tidak dugaan itu, namun kalau kita menggunakan common sense publik, sebenarnya kita harus melihat seorang pemimpin itu secara manusiawi. Dari kacamata manusiawi, yang mana tidak ada seorang pemimpin pun yang memiliki kesempurnaan. Pasti ada handicap, tetapi juga ada kelebihannya. Jadi perlu kita ukur secara manusiawi, tidak mungkin ada seorang presiden yang sedemikian tega, bahkan menyengsarakan rakyatnya hanya karena Undang-Undang Cipta Kerja. Hanya mungkin berita-berita yang selama ini diterima oleh kaum buruh, saudara-saudara kita dari kaum buruh ini hanya pemberitaan secara sepihak, bahkan ada juga berbau hoax atau kabar bohong yang sengaja dikembangkan, sengaja dikapitalisasi di ruang-ruang publik untuk menciptakan kesan dan image bahwa Presiden Jokowi memang benar-benar tidak lagi pro rakyat. Coba kita simak videonya berikut ini.
Siaga penuh yang disampaikan kemarin, sekarang ini tunduklah dan patuhlah kepada arahan dan petunjuk daripada surat instruksi dari ASB melalui juntonya adalah instruksi-instruksi federasi dan konfederasi bahwa inilah saat yang tepat untuk kita sama-sama mengawal keputusan MK ini tanpa lagi banyak alasan. Tidak boleh ada alasan lagi. Pokoknya sekarang turun, buktikan kalau benar-benar Anda ini menolak undang-undang Omnibus Law. Jangan pimpinan aja lu suruh keluar-keluar tolak Omnibus Law. Giliran kalian disuruh turun aksi, banyak lagi pertanyaan. Kurang inilah, kurang itu. Ini saatnya. Sekarang Anda mau jalan kaki, naik sepeda motor, naik mobil, pokoknya intinya tanggal 2 Oktober semuanya harus ada di Jakarta. Kita kepung lagi Jakarta untuk kita dengarkan sama-sama benar ya enggak ini putusan MK atau tidak. Inilah puncak perjuangan kita kawan-kawan. Ya kan? Nah, maka dari itu dalam kesempatan ini sekali lagi saya menghimbau kepada seluruh buruh yang ada di Indonesia untuk menyebarluaskan informasi ini, dan sekali lagi kami tegaskan pemberitahuan aksi tanggal 2, 3, dan 4 itu sudah kita beritahukan ke Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Nah, termasuk mana itu tadi bukti tanda terimanya, ya kan? Ini saya akan tunjukkan dulu. Nah ini pemirsa yang antar Bapak Doe dari Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia, ya kan? Nah ini, jadi jelas nih, bukan kaleng-kaleng nih aksi ASB nih, bukan sekedar preskon tanpa data dan bukti yang jelas, ya kan? Kita sudah sampaikan bahwa kami langsung mengambil tindakan gerak cepat dengan membuat pemberitahuan aksi agar aksi tanggal 2, tanggal 3, 4 ini tidak dipelintir lagi bahwa ini adalah aksi ilegal. Ini sudah sah, termasuk aksi piket tanggal 30 September di MK itu juga sudah diberitahukan di Polda Metro Jaya, walaupun baru lewat PDF ya. Nah itu saja yang perlu disampaikan buat kepada seluruh kaum buruh Indonesia. Tetap kita jaga kekompakan kita jaga persatuan kita. Ingat, hanya dengan kekuatan massa dan ridho Allah lah maka keputusan MK ini bisa berpihak kepada kaum buruh dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Tidak ada cara lain, mau cara apa juga lah. Jokowi ini udah kuasai Intel, Kejaksaan, KPK, MK, MA, pengadilan, semuanya udah kuasai. Jadi tidak ada lagi, hanya itu tadi, kekuatan massa dan ridho Allah saja. Jadi kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang diperjuangkan oleh aliansi aksi sejuta buruh ini dimudahkan dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ingat ya, kekuatan massa, kekuatan massa, kekuatan massa. Kekuatan massa ada pada kalian. Kami tunggu anggota kita semua dimanapun berada, khususnya PPMI dan keluarga besar Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia dan federasi-federasi yang tergabung di sini. Kami tunggu Anda di Jakarta tanpa ada alasan. No server, tanpa alasan, tanpa syarat. Kalian harus ada di Jakarta, kita kawal sama-sama. Semoga keputusan MK ini berpihak kepada rakyat Indonesia. Aliansi Aksi Sejuta Buruh, bangkit, bergerak, hancurkan, lawan, hidup buruh, merdeka! Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat hormati, tentu saja ekspresi sekaligus juga menyampaikan pendapat di muka umum termasuk demo ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh siapapun yang dijamin oleh konstitusi. Sepanjang apa yang mereka lakukan ini untuk memberikan kemaslahatan bagi sesama anak bangsa, hal itu tentu saja baik-baik saja. Namun kalau sudah ada mensrea, ada dugaan niat jahat untuk menggulingkan Presiden Jokowi secara personal hanya karena faktor sentimen kebencian yang sengaja digelontorkan dan dikapitalisasi sedemikian rupa oleh para demago kekuasaan, orang-orang yang mempunyai duit tetapi mereka juga sangat berambisi, ingin memanjakan syahwat kekuasaannya untuk bisa menguasai istana. Syukur-syukur sebelum Presiden Jokowi itu mengakhiri masa jabatannya pada sekitar tanggal atau sekitar bulan Oktober tahun 2024 nanti. Seandainya kita mau bersabar agar pergantian kepemimpinan nasional ini bisa berlangsung secara normal sesuai dengan kontestasi demokrasi yang sudah bertahun-tahun kita perjuangkan agar pemilu dan pilpres ini dapat berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, ini perlu kita kawal bersama. Insya Allah cita-cita dan impian kita bersama untuk menciptakan proses pergantian kepemimpinan nasional ini secara wajar,
sesuai dengan konstitusi, tentu saja akan membuat negeri ini makin damai dan aman. Namun kalau setiap kali menjelang tahun politik, selalu saja ada demo-demo yang tujuannya hanya sekedar ingin melampiaskan ekspresi kebenciannya di ruang-ruang publik, apalagi berusaha untuk melakukan agitasi dan provokasi kepada rakyat agar bersama-sama untuk melawan pemerintahan yang sah. Tentu hal ini akan menjadi salah satu borok demokrasi, bahwa apa yang kita perjuangkan selama ini tentang pentingnya pilar-pilar demokrasi justru kita cederai sendiri. Kalau setiap kali pergantian kepemimpinan nasional hanya karena faktor sentimen kebencian belaka, bukan karena kebijakannya yang ditolak, hal ini tentu saja bisa menjadi sebuah presiden buruk bagi bangsa kita. Kapan kita bisa menjadi orang yang sangat matang dan dewasa dalam berdemokrasi, kalau setiap kali negara kita ini mengalami proses pergantian kepemimpinan nasional selalu berupaya untuk dijegal dan dijatuhkan tanpa menggunakan konstitusi sebagai landasan hukumnya, tentu ini akan bisa menjadi sebuah presiden buruk bagi kematangan demokrasi kita. Tentu saja siapapun berhak untuk melakukan kritik, tetapi kritik ini dasarnya tentu saja harus fokus pada kebijakan yang memang dinilai berdasarkan pada fakta dan data. Kalau memang apa yang mereka demo, mereka teriakkan di ruang-ruang publik itu memang benar-benar merugikan rakyat. Sebagian pakar yakin bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan bagian dari Undang-Undang Omnibus Law ini sebenarnya tidak ada yang terlalu fatal. Teman-teman atau saudara-saudara kita kaum buruh justru terus diperjuangkan oleh pemerintah agar hak-hak mereka tidak dicederai, tidak dikhianati oleh para pemilik modal, dalam hal ini adalah para pengusaha, sehingga antara pengusaha dan kaum buruh ini bisa bersinergi dalam upaya untuk menciptakan produktivitas kerja, sehingga semua rakyat di negeri ini bisa menikmati kemakmuran dan keadilan sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, para founding fathers. Terkait dengan rencana aksi demo yang rencananya akan digelar oleh Aliansi Sejuta Buruh atau ASB pada tanggal 2-4 Oktober 2023 yang akan datang, tentu saja kita doakan semoga aspirasinya bisa terakomodir dengan baik. Namun kalau ada upaya dan niat kurang baik, tidak memiliki kemauan politik untuk membangun bangsa, apalagi mempunyai niat jahat untuk menggulingkan Presiden Jokowi sebelum masa jabatannya habis, tentu saja saya anggap ini sebagai sesuatu yang naif dan sangat mustahil hal itu bisa terjadi. Karena tentu saja akan terjadi proses resistensi atau perlawanan dari mayoritas rakyat Indonesia yang selama ini merasa sangat puas dengan kinerja kepemimpinan Presiden Jokowi selama 2 periode. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.